Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode koneksi pada hard disk drive atau optical drive. Yang keduanya merupakan perangkat penyimpan data yang banyak dikenal dengan istilah storage. Yang saya tunjukkan ini adalah contoh dari hard disk drive, di mana orang umum atau masyarakat umum lebih banyak mengenalnya dengan nama atau sebutan hard disk saja. Sedangkan optical drive yang saya maksudkan di sini meliputi CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD combo drive, DVD-ROM drive, ataupun DVD-RW drive. Dan berikut ini adalah contoh dari optical drive yang dikenal dengan nama DVD-RW drive. Sebenarnya terdapat beberapa metode koneksi pada hard disk drive atau optical drive tersebut. Beberapa di antaranya adalah metode koneksi PIO, ATA, dan SATA. Kita bahas dulu tentang metode koneksi PIO. PIO atau PIO merupakan kependekan dari program input output. Pada metode koneksi PIO ini, proses transfer data dari hard disk drive atau optical drive menuju ke memori utama ditangani atau dikontrol langsung oleh mikroprosesor. Bagaimanakah mekanisme atau cara mikroprosesor dalam menangani proses transfer data tersebut? Perhatikan ulasan ini. Banyak orang yang bertanya, bagaimanakah caranya atau mekanisme sebuah mikroprosesor dalam menangani proses transfer data dari hard disk drive atau perangkat penyimpan data menuju ke memori utama. Perhatikan gambar yang saya sajikan pada layar Anda. Yang saya tunjuk ini saya ilustrasikan sebagai mikroprosesor atau prosesor. Sedangkan gambar yang berwarna hijau berukuran kecil ini adalah I/O bridge. Yang dimaksud I/O bridge di sini adalah chipset. Yang berwarna biru tua ini adalah hard disk drive, dan yang berwarna biru muda kehijauan ini saya ilustrasikan sebagai memori utama. Mikroprosesor akan menulis perintah pembacaan isi hard disk yang akan dikirimkan ke hard disk. Perintah ini dikirimkan melalui serangkaian bus dan I/O bridge atau chipset tadi. Perintah tadi akan segera diterima oleh hard disk controller, dan hard disk controller ini segera menerjemahkan perintah dari mikroprosesor tadi. Hard disk controller ini segera membaca isi hard disk yang tersimpan pada sektor-sektor hard disk. Sekarang perhatikan gambar yang sebelah kanan. Setelah hard disk controller ini membaca isi hard disk yang tersimpan pada sektor-sektor hard disk tadi, maka hard disk controller segera mengakses langsung ke memori utama sekaligus mentransfer data tadi menuju ke memori utama. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Setelah pengiriman data dari hard disk menuju ke memori utama selesai, maka hard disk controller ini segera memberitahu ke prosesor bahwa pengiriman data telah selesai dengan cara memberikan sinyal interupsi. Demikian tadi penjelasan singkat tentang cara atau mekanisme sebuah mikroprosesor dalam menangani proses transfer data dari hard disk drive menuju ke memori utama. Sebenarnya terdapat beberapa standar koneksi PIO, yaitu standar koneksi PIO 0, PIO 1, PIO 2, PIO 3, dan PIO 4.
Semuanya ini memiliki perbedaan dalam kecepatan transfer data maksimumnya. Standar koneksi Pio 0 memiliki kecepatan transfer data 3,3 MB per detik. Sedangkan standar koneksi Pio 1 memiliki kecepatan transfer data maksimum 5,2 MB per detik. Dan standar koneksi Pio 2 memiliki kecepatan transfer data maksimum 8,3 MB per detik. Dan standar koneksi Pio 3 memiliki kecepatan transfer data maksimum 11,1 MB per detik. Sedangkan standar koneksi Pio 4 memiliki kecepatan transfer data maksimum 16,6 MB per detik. Sebenarnya kecepatan transfer data model koneksi Pio ini lebih lamban dibandingkan model koneksi ATA ataupun SATA. Sekarang saya bahas tentang metode koneksi ATA. ATA sendiri merupakan kependekan dari Advanced Technology Attachment. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ATA adalah metode koneksi pada perangkat penyimpan atau storage seperti hard disk drive dan optical drive. Dapat pula dikatakan bahwa ATA merupakan interface yang menghubungkan hard disk drive atau optical drive dengan motherboard, di mana kendali atau kontrolernya telah terintegrasi pada hard disk drive atau optical drive tadi. Tidak seperti pada metode koneksi Pio, di mana proses transfer data ditangani oleh prosesor. Pada metode koneksi ATA, proses transfer data ditangani oleh chipset yang terdapat pada motherboard. Dengan demikian, kerja prosesor menjadi tidak terganggu, dan prosesor tersebut dapat mengerjakan data-data lainnya lebih cepat. Istilah ATA sendiri sering disebut dengan berbagai nama, antara lain IDE atau IDE, UDMA, ATAPI, ataupun PATA. IDE atau IDE tadi kependekan dari Integrated Drive Electronic, atau orang biasanya menyebut dengan kepanjangan Integrated Device Electronic. Sedangkan UDMA merupakan kependekan dari Ultra Direct Memory Access. Dan ATAPI merupakan kependekan dari Advanced Technology Attachment Packet Interface. Ada pula yang mengatakan bahwa ATAPI merupakan kependekan dari Advanced Technology Attachment Packet Protocol Interface. Sedangkan PATA merupakan kependekan dari Parallel ATA atau Parallel Advanced Technology Attachment. Istilah PATA sendiri mengacu pada metode sinyal data pada kabel data. Paralel ATA bekerja menggunakan sinyal paralel. Sebenarnya di sini terdapat beberapa versi atau standar koneksi dari ATA, atau biasa dikenal dengan standar koneksi UDMA. Antara lain UDMA mode 1, UDMA mode 2, UDMA mode 3, UDMA mode 4, UDMA mode 5, dan UDMA mode 6, yang semuanya ini berbeda dalam kecepatan transfer data maksimumnya. UDMA mode 1 memiliki kecepatan transfer data maksimum 25 MB per detik. Sedangkan
UDMA mode 2 memiliki kecepatan transfer data 33 megabyte per detik, atau tepatnya 33,3 megabyte per detik. UDMA mode 2 ini sering pula disebut dengan nama ATA33 atau UDMA 33. Nama 33 ini mengacu pada kecepatan maksimum transfer datanya tadi. Dan UDMA mode 3 mempunyai kecepatan transfer data maksimum 44,4 megabyte per detik. Dan UDMA mode 4 memiliki kecepatan transfer data maksimum 66,6 megabyte per detik. UDMA mode 4 ini sering pula disebut dengan ATA66 atau UDMA 66. Sedangkan UDMA mode 5 memiliki kecepatan transfer data maksimum 100 megabyte per detik, dan biasanya disebut dengan istilah ATA 100 atau UDMA 100. Dan yang terakhir adalah UDMA mode 6 memiliki kecepatan transfer data maksimum 133 megabyte per detik. UDMA mode 6 ini sering pula disebut dengan nama UDMA 133, ATA 133, ATA 7 ataupun ATA 7. Hard disk drive atau optical drive ATA biasanya menggunakan kabel konektor 40 pin. Berikut ini saya berikan contoh hard disk drive ATA dan motherboard yang memiliki konektor ATA 40 pin dan kabel konektor 40 pin. Terlihat pada hard disk ini terdapat konektor 40 pin tempat ditancapkannya kabel konektor 40 pin. Dan pada motherboard ini juga terdapat konektor 40 pin tempat ditancapkannya kabel konektor 40 pin. Terlihat sekarang antara hard disk drive dengan motherboard telah tersambung menggunakan kabel konektor 40 pin tadi. Itulah tadi penjelasan tentang metode koneksi ATA. Selanjutnya saya bahas metode koneksi SATA. SATA merupakan kependekan dari Serial ATA atau Serial Advanced Technology Attachment. Telah disinggung sebelumnya bahwa SATA merupakan metode koneksi pada hard disk drive atau optical drive. Dapat pula dikatakan di sini bahwa SATA merupakan interface yang menghubungkan hard disk drive atau optical drive dengan motherboard, di mana kendali atau kontrolernya telah terintegrasi pada hard disk drive atau optical drive tadi. Berbeda dengan paralel ATA yang bekerja menggunakan sinyal paralel, SATA bekerja secara serial. Teknologi SATA ini membuka kemungkinan penggunaan kabel yang lebih panjang namun lebih ringkas dan memiliki transfer data yang lebih cepat. Terdapat beberapa versi atau standar koneksi dari SATA. Yang pertama, SATA 150 memiliki kecepatan transfer data maksimum 150 MB per detik. Dan yang kedua adalah SATA 300 yang memiliki kecepatan transfer data maksimum 300 MB per detik. SATA 300 biasa juga disebut dengan nama SATA 2. Kecepatan transfer data maksimum metode koneksi SATA ini
lebih tinggi atau lebih cepat dibandingkan metode koneksi ATA maupun PIO. Berikut ini saya tampilkan harddisk SATA dan motherboard yang memiliki konektor SATA. Terlihat pada harddisk ini terdapat konektor tempat kabel SATA ditancapkan. Inilah contoh penancapan kabel SATA pada harddisk drive SATA ini. Dan ujung kabel yang lain bisa ditancapkan pada konektor SATA yang terdapat pada motherboard. Kini terlihat bahwa antara harddisk SATA dengan motherboardnya telah terhubung menggunakan kabel SATA. Demikianlah penjelasan saya tentang metode koneksi pada perangkat penyimpan data atau storage seperti hard disk drive dan optical drive. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yang pertama, jika Anda ingin memasangkan sebuah hard disk ke dalam sebuah PC, perhatikan kompatibilitasnya atau kesesuaiannya, yaitu kompatibilitas dari hard disk drive tersebut dengan perangkat-perangkat yang terdapat di dalam PC itu sendiri, terutama kompatibilitas dengan motherboardnya. Dalam kaitan ini adalah chipsetnya, yaitu chipset yang ada di motherboard. Jangan menggunakan harddisk yang memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari yang disyaratkan oleh chipset tersebut. Misalnya, chipset pada motherboard telah menetapkan syarat maksimal bisa disambungkan harddisk yang memiliki spesifikasi atas 100. Ternyata Anda menggunakan harddisk yang memiliki spesifikasi atas 133. Hal ini dapat menimbulkan suatu masalah. Misalnya, harddisk tersebut tidak dapat dideteksi dengan sempurna, atau malah sama sekali tidak bisa dideteksi. Dianggap seperti tidak ada harddisk. Nah, upayakan menggunakan spesifikasi harddisk yang sama atau mungkin lebih rendah dari yang disyaratkan oleh chipset pada motherboard. Apabila Anda menggunakan spesifikasi harddisk yang lebih rendah dari yang disyaratkan oleh chipset tadi, justru tidak masalah. Namun nanti kerja atau transfer data dari harddisk menuju ke memori utama akan berjalan sedikit lebih lamban, karena kebanyakan motherboard ini bersifat backward kompatibel dengan produk-produk harddisk sebelumnya. Nah, yang berikutnya, janganlah Anda memasangkan kabel konektor yang menghubungkan harddisk dengan motherboard tadi dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan harddisk drive atau motherboard tadi. Sebagai misal, chipset pada motherboard menghendaki harddisk memiliki spesifikasi maksimal atas 133, dan Anda memasangkan harddisk atas 133. Namun kabel konektornya yang Anda gunakan memiliki spesifikasi atas 33. Hal ini dapat menimbulkan masalah baru yang banyak terjadi di masyarakat sebagai berikut. Ketika diinstalkan sebuah operating system, dapat berjalan secara normal, namun setelah operating system tadi dibaca kembali, justru tidak bisa muncul di layar. Ini akibat kesalahan pemasangan kabel konektor tadi, kesalahan pemilihan kabel konektor, atau mungkin timbul akibat-akibat lain yang justru akan merugikan Anda sendiri. Nah, yang ketiga, perhatikan pilihan metode koneksi pada BIOS-nya. Biasanya pada BIOS-BIOS tertentu tersedia menu yang merupakan pilihan dari metode koneksi.
Di situ terdapat pilihan misalnya BIOS 0, BIOS 1 dan seterusnya, atau ATA33, ATA66 dan seterusnya. Jika Anda gunakan harddisk ATA 100 misalnya, pilihlah di situ metode koneksi ATA 100. Jangan menggunakan spesifikasi yang lebih rendah, misalnya Anda pilih ATA33 atau malah pilih BIOS. Justru nanti kerjanya akan semakin lamban. Nah, hal-hal demikian perlu diperhatikan dalam perakitan sebuah PC. Sekali lagi, perhatikan kompatibilitasnya. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua.